kelompok 2. Saya Aida Fika. Di sini saya akan memberikan tindakan pemberian obat oral. Saya Wulandari akan memberikan tindakan obat topikal. Saya Dia Ibu Saladi akan memberikan tindakan intrakutan dan subkutan. Saya Putri Marsha, saya memberikan tindakan intravena dan intramuskular. Permisi Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Pratika yang bertugas pada pagi hari ini. Maaf Ibu, boleh disebutkan namanya siapa dan tanggal lahirnya berapa? Putri Marsha, 80202. Baik Ibu, sekarang waktunya Ibu minum obat ya Bu, obat lambung yang diberikan sebelum makan. Tujuannya agar asam lambung Ibu tidak naik ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Sebelum saya memberikan obat, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Ibu, ini obatnya berbentuk tablet ya Bu. Tanggal kadaluarsanya 24 April 2023. Sebentar ya Bu, saya siapkan dulu. Duduk. Maaf Ibu, bisa duduk sebentar? Saya bantu ya Bu. Ibu sudah selesai ya saya pemberian obatnya. Baik Ibu, setelah setengah jam Ibu baru boleh makan ya Bu. Saya permisi ya Bu. Permisi Ibu, saya Suster Wulandari. Hari ini berjaga dari jam 7 sampai jam 2 siang. Boleh dibantu dengan Ibu siapa dan tanggal lahir? Pagi ini saya akan memberikan salep untuk mengurangi gatal-gatal yang ada di tangan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya persiapkan obatnya dulu ya Bu. Permisi. Permisi Ibu, saya sudah bawa obat-obatannya ya. Yang gatal bagian tangan sebelah mana Bu? Ibu, obatnya sudah selesai, saya oleskan. Jika ada yang perlu dibantu, Ibu tinggal pencet bel saja. Terima kasih, saya permisi dulu. Oke, untuk melakukan tindakan injeksi intrakutan, seperti biasa kita harus cuci tangan 7 langkah dulu. Setelah itu, persiapan alat. Kita siapkan supit 1 cc, mikropor, kemudian sarung tangan, cairan pelarut, obat yang akan diberikan, kemudian alkohol swab, dan piala ginjal serta perla. Lalu kita siapkan dosis obatnya, yaitu 0,1 obat yang akan diberikan, yang akan dites, kemudian 0,9 mili cairan pelarutnya. Jangan lupa untuk agak sedikit dikocok supaya teraduk. Kemudian komunikasi dengan pasien, make sure benar pasien, benar rute, dan lain-lain sesuai dengan 10 prinsip pemberian obat. Setelah kita sudah cuci tangan, tadi di awal kita pakai sarung tangan terlebih dahulu. Lalu tentukan lokasi, yaitu sepertiga lengan bawah bagian tengah.
Jangan lupa memasang perlak. Injeksi intrakutan dilakukan di dalam kulit guna untuk mengetes apakah ada alergi pada obat yang akan diberikan pada pasien. Dan seperti biasa sebelum injeksi, kita lakukan desinfeksi terlebih dahulu agar tidak terjadi infeksi di tempat lokasi penusukan intrakutan. Arahnya dari dalam keluar melingkar. Lalu berikan suntikan injeksi intrakutan dengan sudut 15 derajat, hampir datar sampai terjadi bendungan. Berikan tanda dengan pulpen dan berikan jam kapan kita memberikan injeksi. Lalu rapikan alat dan tunggu sampai 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi alergi berupa gatal atau kemerahan yang mungkin pasien rasakan. Dan jangan lupa untuk mencatat hasil pemberian obat, tanggal, waktu, serta jenis obat. Ucapkan salam perpisahan dan beritahu pasien untuk mengabari. Pertama-tama cuci tangan 7 langkah sebelum melakukan tindakan. Selanjutnya siapkan alat. Cairan pelarut untuk jaga-jaga. Sarung tangan, spuit 3 cc, mikropor, torniket untuk jaga-jaga saja karena sebenarnya tidak perlu, alkohol swab, dan piala ginjal, perlak. Lalu komunikasi dengan pasien. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 10 benar pasien, benar obat, dosis, waktu, pendidikan kesehatan, persetujuan, dokumentasi, rute, evaluasi, dan juga pengkajian. Lalu gunakan sarung tangan setelah tadi kita sudah cuci tangan. Lalu siapkan obatnya sesuai dengan dosis yang telah ditentukan. Jangan sampai ada udara yang ketinggalan ya. Dan selalu memasang perlak agar ketika terjadi perdarahan tidak berantakan. Posisi injeksi, subkutan dilakukan sepertiga lengan atas, kemudian dengan sudut 45 derajat. Jangan lupa untuk selalu melakukan desinfeksi karena ini penting sekali agar tidak terjadi infeksi. Gerakannya memutar ya dari dalam keluar. Lalu, tangan yang tidak dominan sambil memegang lengan, sedikit mencubit agar tepat sasaran. Kemudian sudut yang diberikan adalah 45 derajat. Dengan corong dari spuit menghadap ke atas. Sebelumnya diaspirasi dulu ya, untuk memastikan bahwa obatnya masuk ke bawah kulit. Jadi tidak salah jalur ya. Masukkan perlahan-lahan obat sampai habis, kemudian didap selama 5 detik agar darah cepat berhenti. Kemudian diplaster dengan menggunakan mikropor. Bereskan alat, catat obat yang kita berikan, dan ucapkan salam perpisahan kepada pasien. Dan yang terakhir, cuci tangan lagi setelah tindakan, sesuai dengan anjuran yaitu 7 langkah.
ada handskun, alkohol swab, obat injeksi, tourniquet, mikropor, spuit 3 cc, bengkok, dan perla kecil. Selamat pagi Pak, saya Suster Wulan yang berdinas pagi ini. Boleh dibantu menyebutkan nama dan tanggal lahir? Pak, pagi ini saya akan memberikan obat intravena melalui pembuluh darah, yaitu omeprazol, obat lambung, yang bertujuan untuk mengurangi mual muntah yang Bapak alami. Apakah Bapak bersedia? Saya akan siapkan obat dan peralatannya dulu ya Pak. Permisi. Pasang tourniquet, desinfeksi pembuluh darah yang akan disuntik, posisikan spuit 15 derajat, kemudian suntikan pada pembuluh darah, aspirasi, lepas tourniquet, kemudian masukkan cairan, letakkan alkohol swab, kemudian cabut suntikan. Tempelkan plester dan rapikan alat. Pak, pemberian obatnya sudah selesai. Jika ada yang bisa dibantu, tinggal pencet belnya ya Pak. Saya permisi dulu. Alat dan bahan ada spuit 3 cc, mikropor, handskun, alkohol swab, ampul, perlak, dan bengkok. Bagi Bapak, perkenalkan saya perawat Purti Marsha. Bisa sebutkan nama Bapak. Baik Bapak, di sini saya ingin melakukan tindakan injeksi penisilin tujuannya untuk membunuh bakteri di saluran pernapasan Bapak.